Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Staff Reka Medis bersama saya Rian Pratama Putra. Kemarin tanggal 23 Maret 2021 ada salah seorang teman kita yang ngirim pesan kepada saya lewat Telegram. Mungkin namanya akan saya samarkan. Kurang lebih isi chatnya seperti ini. Jadi oke, akan saya bacakan saja ya teman-teman. Assalamualaikum Pak, saya juga perekam medis CPNS penempatan PKM. Di PKM saya rekam medis masih hancur Pak, kata beliau. Lalu saya balas, Waalaikumsalam Pak, hancurnya seperti apa Pak? Mungkin yang kebayang dari pikiran saya hancur itu hancur bangunannya atau hancur apanya gitu kan. Mungkin saya harus klarifikasi dulu sebelumnya, menanyakan dulu permasalahannya apa. Lalu saya sedikit promo di sini teman-teman untuk channel YouTube saya agar di like seperti itu, agar di subscribe ya, namanya juga konten baru. Bukan konten baru, maksudnya channel baru, jadi peminatnya baru sedikit. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk channel ini biar berkembang. Oke, lanjut. Jadi yang dimaksud hancur itu penyimpanan, penomoran masih tidak tertata, Pak. Formulir rekam medik juga masih belum bagus. Rencana saya desain ulang formulir rekam medik. Mungkin kata Bapak ini penyimpanan penomoran masih tidak tertata dengan baik, dan desain formulir rekam mediknya belum ada. Mungkin yang kebayang dari saya, berkasnya masih kertas lembar, jadi belum punya sampul berkas rekam medik. Untuk teman-teman yang di puskesmas, khususnya di daerah terpencil, mungkin permasalahannya sama seperti ini, tidak jauh berbeda. Seperti halnya pertama saya datang ke puskesmas yang tempat saya kerja sekarang, seperti itu. Jadi belum punya nomor rekam medik, tempat penyimpanannya yang minim, dan lain-lain. Lalu saya balas seperti ini, teman-teman, betul Pak, harus didesain ulang. Alangkah baiknya koordinasi bersama dokter, perawat terkait di forum merapat, supaya enak Pak satu sama lainnya. Untuk penyimpanan, sentralisasi direkomendasikan, dan untuk penomoran, gunakan satu nomor rekam medik untuk satu pasien. Jadi di sini teman-teman saya ngasih pendapat atau sharing kepada Bapak tersebut untuk dikonsulkan bersama unit terkait yang ada di puskesmas untuk masalah berkas rekam medis dan isi form berkas rekam medis. Setelah itu untuk penyimpanannya berdasarkan keluhan dari Bapak ini, penyimpanannya katanya masih acak-acakan dan penomoran juga tidak tertata. Mungkin penyimpanan alangkah baiknya sentralisasi. Karena apa sentralisasi? Yang pertama mungkin status rekam medis itu cepat untuk dicari dan terpusat di suatu tempat. Jadi tidak akan membingungkan petugas rekam medik untuk mencari status rekam medik yang dibutuhkan. Mungkin pembahasan sentralisasi ini dan pembahasan lain tentang penyimpanan penomoran akan saya bahas di channel YouTube saya selanjutnya. Oke, teman-teman. Dan untuk penomoran juga saya rekomendasikan gunakan satu nomor RM dan satu pasien yang tadi disebut sentralisasi. Untuk penomoran sistem strike numbering system atau penomoran yang berjajar gitu. Nanti pembahasan ini juga sistem penomoran akan saya bahas di channel selanjutnya. Lalu Bapak ini membalas seperti ini. Di sini masih pakai kode kepala keluarga dan kode wilayah, satu kakak, satu nomor, dan berkas digabungkan satu kakak Pak, kata beliau. Jadi sistemnya masih family folder menurut saya. Jadi satu berkas rekam medik memuat semua kakak atau semua pasien yang ada di dalamnya. Mungkin kalau ada satu kakak 5 jiwa, berarti dalam satu folder berarti ada 5 berkas rekam medik. Dan semua berkas rekam medik itu harus mempunyai nomor rekam medik masing-masing gitu.
Atau saya balas seperti ini teman-teman, atau bakal pusing Pak. Mungkin ini pendapat saya ya, kalau saya jadi petugasnya mungkin bakal pusing, tapi nggak tahu kalau beliau pelaksanaannya gimana. Saran saya dibaca aja Pak. BTW ini lokasi puskesmas di daerah mana? Salam kenal dari saya ya, di Garut, kelahiran Bandung. Palopo Pak, Sulawesi Selatan. Oh, jadi ini orang Sulawesi Selatan yang telah nge-DM saya untuk melihat channel YouTube saya. Terima kasih untuk Bapak yang di Sulawesi Selatan. Ya Pak, nanti mau dirubah sedikit demi sedikit. Lalu percakapan saya selanjutnya dengan beliau, pendaftaran masih manual pakai buku, tinggal bikin aja di Microsoft Excel. Kalau belum ada aplikasi berbasis online, Simpus, Sikda, Epuskes, dan lain-lainnya. Lalu Bapak ini menjawab, iya Pak, di saya manual juga Pak, masih pakai buku manual, untuk Simpus terkendala kurang dana Pak. Ya teman-teman, untuk aplikasi pendaftaran online di Puskesmas itu tergantung eh, seberapa kuat finansial dari Puskesmas tersebut. Jadi kalau misalnya finansialnya ada, mungkin kita bisa pengajuan untuk menggunakan pendaftaran berbasis online. Tapi kalau finansial juga kuat, dengan SDM yang tidak didukung, maka semua juga tidak akan berjalan. Jadi finansial dan SDM harus berjalan berbarengan gitu supaya semuanya berjalan. Jadi kepada Bapak ini yang ada di Sulawesi Selatan, saya mengasihkan rekomendasi atau saran yang saya jalankan juga di puskesmas ini. Kata saya, Pak, bikin aja di Excel, kata saya tuh, misalnya Excel. Tuh, rekapan datanya sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Ya sama Pak, di pelosok kendala PKM seperti itu, biasa juga gitu. Tapi kendala dana itu membuat rekam medik tetap eksis kan, masih bisa kita akalin. Simpus dan lain itu SDM-nya harus kuat Pak. Kalau dana ada tapi SDM lemah, sama aja tidak berjalan. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. BTW subscribe channel saya Pak, besok tak bikin konten tersebut. Oke Pak, nanti saya subscribe. Jadi gini Pak, nanti setelah ini akan saya kasih lihat contoh pendaftaran rawat jalan yang saya bikin sendiri di Microsoft Excel, dan saya bikin juga cube-nya sekalian di folder yang sama. Jadi supaya kita juga rekam medik selalu eksis meskipun kita di tempat yang terpencil, jauh dari peradaban kota, setidaknya kita bisa menggunakan aplikasi yang kita bikin sendiri di Microsoft Excel.